pertanyaan yang sampai ke saya, ilmu dadah cakra itu opo? Ilmu dadah cakra itu apa? Begitu. Ilmu dadah cakra ini simple, artinya mudah dipahami, praktis, artinya mudah digunakan, bisa dibuktikan, terasa manfaatnya, khasiatnya, dan serbaguna. Karena ilmu dadah cakra ini tidak hanya untuk keperluan penyembuhan, tetapi juga untuk keperluan tarbiyah, pendidikan, terutama tarbiyatul qalbi atau pendidikan hati bagi keluarga kita, bagi murid-murid kita, dan bagi masyarakat kita. Ilmu dadah cakra ini juga bermanfaat untuk sebagai salah satu ikhtiar menyolusi dari semua persoalan permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan juga ilmu dadah cakra ini bisa digunakan untuk bela diri canggih. Kami jamin ilmu ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Orang awam bisa mempelajari ilmu ini, langsung bisa menggunakannya, menolong diri sendiri dan menolong orang lain langsung. Apalagi orang-orang yang pernah mempelajari ilmu-ilmu metafisika sebelumnya, seperti pernah mempelajari ilmu tenaga dalam, mempelajari prana, reiki, psikotronika, dan ilmu-ilmu metafisis lainnya. Kami jamin ilmu dadah cakra ini merupakan kunci untuk menyalurkan energi yang ada di dalam tubuh kita, diri kita ini, sebagai karunia terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk kita salurkan, menolong diri sendiri, menolong orang lain, sebagai upaya kita berbuat kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, selamat datang di channel Supriyo Sakib. Saya Supriyo bin Sakib bin Ahmad mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Di video ini saya akan membahas tentang ilmu dadah cakra sebagai kelanjutan dari tutorial sebelumnya, video tutorial penyembuhan teknik dadah cakra. Oh ya, ada pertanyaan yang sampai ke saya, ilmu dadah cakra itu apa? Ilmu dadah cakra itu apa? Begitu. Baik, saya jawab secara garis besar saja. Keilmuan ya, ini masuk keilmuan sebagai dasar untuk kita beramal atau melakukan sesuatu. Ilmu adalah serangkaian sikap spiritual, sikap sosial. Juga di dalamnya ada pengetahuan, ada keterampilan. Itu yang disebut ilmu. Kalau ilmu belum mencakup kesemuanya itu, ada sikap spiritual, sikap sosial, kemanfaatnya bagi orang lain, pengetahuan yang mendasari pelaksanaan ilmu itu, dan keterampilan, kecakapan untuk menggunakan ilmu itu, maka itu belum bisa disebut sebagai keilmuan. Kemudian dadah cakra. Dadah itu bahasa Jawa, maksudnya secara umum dadah adalah memijit, pijat.
Tetapi dalam konsep ini, dadah saya maksudkan adalah cara kita menyentuh, merawat, memberikan perlakuan atau treatment. Atas apa? Atas cakra. Cakra adalah pusat energi di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Cakra merupakan pusat energi atau kekuatan yang ada di dalam tubuh kita. Di tubuh kita ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki tersebar banyak sekali titik-titik cakra. Ada ahli yang menyebutkan jumlahnya mencapai 365 titik. Jadi tersebar di seluruh tubuh kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian di mana letak cakra? Ada yang bertanya seperti itu. Letak cakra itu tersembunyi di balik kulit, di bawah kulit, di bawah kulit dan di atas daging, bayu otot, saraf. Jadi di antara kulit dan saraf, otot, bayu, disitulah terletak cakra. Cakra tidak bisa dilihat oleh orang umum, orang awam dengan mata telanjang, tidak bisa dilihat. Tetapi orang-orang waskita, orang-orang yang sudah terlatih, bisa melihat cakra itu. Bisa melihat cakra orang lain, bisa juga melihat cakra dirinya sendiri. Apabila melihat salah satu cakra bermasalah, maka bisa langsung diterapi, didadah, menggunakan teknik sapuan dan getaran. Dari sekian ratus titik cakra yang ada di dalam tubuh kita, digolongkan menjadi 7 cakra mayor atau 7 cakra utama, yaitu 1 cakra ekor. Cakra ekor atau cakra dasar, tempatnya di tulang ekor. Yang nomor 2 cakra kemaluan atau cakra seks, tempatnya di sekitar kemaluan itu. Kemudian yang ketiga cakra solar plexus, 2 jari di atas pusar. Yang keempat cakra jantung atau cakra dada. Yang kelima cakra tenggorok atau cakra wicara. Yang keenam cakra alis atau cakra mata ketiga, disebut juga cakra ajna. Yang ketujuh cakra mahkota atau cakra kepala. Itu 7 cakra utama menurut banyak ahli. Tetapi di dalam ilmu dadah cakra ini, saya menambah dengan 4 cakra yang lain. Bukan bermaksud untuk memperdebatkan atau mempertentangkan, tetapi penambahan 4 cakra dari 7 cakra utama yang sudah saya sebutkan tadi adalah karena mengingat manfaat dari cakra-cakra tambahan ini untuk semakin saling menguatkan cakra-cakra mayor atau cakra-cakra utama yang ada di dalam tubuh kita. 4 tambahan cakra utama dalam tubuh manusia selain yang sudah saya sebutkan tadi adalah 1 cakra pusar atau cakra manipura. Cakra pusar ya tempatnya di pusar itu. Kemudian yang kedua, tambahan yang kedua adalah cakra limpa kiri. Limpa kiri tempatnya di sini, cakra limpa kiri. Kemudian yang ketiga, tambahan yang ketiga adalah cakra Ming Mein. Cakra Ming Mein. Cakra Ming Mein tepatnya di lurus bagian belakang limpa kiri, di sini. Cakra Ming Mein di sini. Kemudian yang keempat, penambahannya adalah cakra dai. Tempatnya di sini, di atas cakra ajna, di atas alis itu ada cakra dai. Kami jamin
Ilmu ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Orang awam bisa mempelajari ilmu ini, langsung bisa menggunakannya, menolong diri sendiri dan menolong orang lain langsung. Apalagi orang-orang yang pernah mempelajari ilmu-ilmu metafisika sebelumnya, seperti pernah mempelajari ilmu tenaga dalam, mempelajari prana, reiki, psikotronika, dan ilmu-ilmu metafisis lainnya. Kami jamin ilmu dadah cakra ini merupakan kunci untuk menyalurkan energi yang ada di dalam tubuh kita, diri kita ini, sebagai karunia terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk kita salurkan, menolong diri sendiri, menolong orang lain, sebagai upaya kita berbuat kebajikan. Untuk saudaraku yang sudah menyaksikan video pertama tutorial tentang penyembuhan teknik dadah cakra, dan yang sudah subscribe, like, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Selama sepekan ini saudaraku sudah memahami dasar dari ilmu dadah cakra. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe sekarang segera subscribe, like dan subscribe, karena mohon maaf, like dan subscribe merupakan syarat sah serah terima ilmu dari saya dan saudaraku yang menerima. Ilmu dadah cakra ini insya Allah sangat bermanfaat. Bagi saudaraku yang tidak cocok dengan tutorial ini, dengan penjelasan ilmu dadah cakra ini, silahkan langsung skip, putus, tinggalkan channel ini. Saudaraku, untuk menguasai ilmu dadah cakra ini, perhatikan baik-baik. Syarat menguasai ilmu dadah cakra ini adalah: 1. Sadari, syukuri, dan yakini bahwa di dalam diri kita ini ada 3 daya. Pertama, daya hidup, daya urip, berupa nyawa, ruh dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, di dalam diri kita sadari, syukuri, dan yakini bahwa di dalam diri kita itu ada daya alam, daya alam berupa 4 unsur alam yang selaras di dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini, yaitu unsur api, unsur air, unsur angin, dan unsur tanah. Dan yang ketiga, harus kita sadari, kita syukuri, dan yakini bahwa di dalam diri kita itu ada daya yakti, daya yakti, yaitu daya kemanfaatan diri. Harus disadari itu. Dan itu semua setelah disadari, disyukuri, dan diyakini, otomatis langsung bisa dipakai, digunakan untuk menguasai ilmu dadah cakra ini. Di video yang lalu sudah saya sampaikan secara gamblang tentang teknik atau cara menyapu, membersihkan penyakit atau membersihkan energi yang kotor. Itu konsepnya jari, ujung-ujung jari ini kita gunakan untuk menyapu energi yang kotor atau penyakit di titik yang sakit itu. Secara umum konsepnya, di mana bagian tubuh sakit itu disapu 180 kali sapuan. Kemudian juga sudah saya terangkan bagaimana cara menyalurkan energi dari telapak tangan ini, ya. Ini konsepnya adalah, rumusnya adalah, telapak tangan ini kita gerakkan ke kanan, kita regangkan ke kanan. Dan setelah kita regangkan ke kanan, itu yakin saja dari telapak tangan ini mengalir energi positif
yang sangat bermanfaat bagi target, bagi tujuan kita sesuai yang kita pikirkan dan kita yakini dalam hati. Ini misalnya untuk penyembuhan ya, insya Allah penyakit sembuh. Paling ukurannya dalam waktu maksimal 30 menit itu sudah terasa efektif. Bahkan kalau energinya itu kuat, terus pikiran dan hati kita yang menyalurkan energi positif itu fresh, relo, ikhlas, itu paling 7 menit sudah langsung terasa efeknya atau manfaatnya. Terus ada tiga titik atau 3 tempat di dalam tubuh kita yang tidak boleh kita getari, kita saluri energi positif dari kita secara langsung ya. Yang pertama, mata. Bagian mata ini tidak boleh kita getari langsung pakai telapak tangan ini, karena mata sarafnya sangat lembut, ini mengeluarkan energi yang tajam, maka tidak boleh digetarkan langsung. Kalau mengobati mata sakit misalnya ya, ini saya contohkan menyapunya satu ya, saya ulang, mengobati mata sakit, menyapunya di depan mata, jangan dikenakan mata jarinya ya. Hitungannya kalau pakai 2 tangan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, buang 1 ya. Ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, buang 2, kurang 1 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, buang. Itu 3 kali buang, karena ini pakai 2 tangan, 10 jari, 10 kali 6, 60 kali 3 buangan, 60 kali 3, 180 sapuan. Kemudian setelah disapu, dibersihkan, untuk menggetari samping ya, pelipis kiri dan kanan, ini kedua tangan dipakai, bisa dipakai untuk menggetari pelipis kiri dan kanan. Niatnya di pikiran dan di hati, mohon karunia Allah penyakit mata si target pasien atau penyakit mata kita sendiri sembuh gitu. Jadi selalu dalam koridor kita mohon limpahan rahmatnya Allah dan limpahan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa lama kita menggetari pelipis kiri dan kanan? Berapa lama dibutuhkan? Tandanya ini dari telapak tangan kanan dan kiri ini menggetari itu ada denyut-denyut ya, nut gitu ya. Kalau belum peka, belum bisa merasakan, pokoknya mantap saja. Berapa lama? Kalau sudah yakin cukup, ya cukup. Lepas, ya lepas. Tetapi ingat, sebelum melepas, menghentikan saluran energi, katakan dalam hati, stabil, stabil, stabil. 3 kali, stabil, 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 putus. Maksudnya stabil, stabil, stabil itu apa? Perintah, sugesti bahwa energi yang kita salurkan itu sudah stabil, bekerja, mengobati keluhan sakit di tempat itu, di titik itu. Stabil, perintahkan stabil, bekerja sampai sembuh, begitu. Terus putus. Kenapa harus diputus? Kita menyalurkan energi kepada target, kepada pasien, tidak boleh terus menerus. Kita putus, setelah cukup putus. Itu untuk apa? Supaya dalam diri kita energinya tersedot. Jadi kata putus adalah untuk memutus koneksi, memutus hubungan salur energi itu. Setelah stabil, 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 putus, kemudian jangan lupa ini dibersihkan 3 kali. Ini juga diusap begini aja 3 kali. Supaya apa? Energi negatif dari pasien tidak melekat dalam diri kita. Kalau lupa membersihkan ini nanti jarak 7 menit kemudian ini kemeng, tangan ini kemeng, seperti tidak ada daya. Bener nih.
Kalau sudah seperti itu, maka diri sendiri pun sulit untuk menyembuhkan ini. Tidak ada daya ini, kemeng, seperti nggak ada energinya ini. Kalau lupa membersihkan, kemudian saudaraku merasakan hal tersebut, coba kontak saya atau teman-teman yang sudah sama-sama selaras energinya, sama-sama mempelajari ilmu dadah cakra ini. Minta tolong dari jarak jauh, WA atau apa. Dah, tolong ini tanganku, lenganku dibersihkan. Tadi saya transfer energi, lupa saya bersihkan. Begitu ya. Kemudian yang kedua, titik yang kedua selain mata adalah ini. Jantung. Ya. Cakra jantung atau cakra diva ini tidak boleh kita tarik langsung ya, karena ini juga ada saraf-saraf yang lembut. Untuk membersihkan bisa dada ini langsung. Ya, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, buang 3 kali buangan. Kemudian untuk menggetarinya lewat belakang, tembusannya ini belakang digetari ya, digetari ya, getari secukupnya, secukup energi kita dibutuhkan tuh. Kalau jarak jauh ya bayangkan saja pasien menghadap ke depan, kita berada di belakang dan getari. Kalau untuk diri sendiri bagaimana? Getari gini aja. Niatkan menggetari cakra jantung itu. Secukupnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tempat yang tidak boleh digetari adalah limpa kiri ini, ya, limpa kiri ini. Ya. Limpa kiri ini, cakra limpa kiri ini merupakan pintu gerbang kedua. Masuknya energi alam semesta ke dalam tubuh kita. Ingat, cakra limpa kiri ini merupakan pintu gerbang kedua. Masuknya energi alam semesta ini ke dalam tubuh kita. Pintu gerbang yang pertama yang mana? Yaitu cakra ekor atau cakra dasar. Di tulang ekor itu merupakan pintu gerbang pertama masuknya energi alam semesta ke dalam diri kita, tubuh manusia. Kalau tulang ekor merupakan pintu gerbang masuknya energi alam semesta saat kita beraktivitas. Melek. Itu energi alam masuknya lewat tulang ekor ini, cakra dasar, cakra ekor ini. Kemudian saat kita sedang dalam kondisi beristirahat, tidur, itu energi alam semesta masuk melalui pintu gerbang limpa kiri ini. Ya. Jadi itulah penjelasan mengapa baginda Nabi Muhammad SAW tidurnya membujur ke utara, mujur ngalor, miring, tangannya dibuat untuk bantalan, ini tidak tertutup sama sekali, limpa kirinya tidak tertutup, menghadap kiblat, menghadap ke arah barat kiblat. Itu cara tidur yang menurut penelitian itu cara tidur paling menyehatkan tubuh. Itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, kalau tidur ini limpa kiri jangan ditutup gini, nanti perih, pedih, pegel, ya, atau ditutup bantal, guling, jangan, ya, jangan. Karena energi alam pada saat kita beristirahat tidur masuknya melalui pintu gerbang cakra limpa kiri. Itu 3 tempat yang tidak boleh digetari dengan energi positif secara langsung. Semoga saudaraku dengan memahami ilmu dadah cakra ini bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi orang baik. Orang baik artinya orang yang berbuat baik, berbuat hal-hal yang bermanfaat,
bagi diri, keluarga, sesama, dan lingkungan. Menjadi orang baik adalah cara terdekat untuk kita memperoleh limpahan rahmat Allah dan limpahan syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Limpahan rahmat Allah akan dekat mengalir kepada orang yang baik. Begitupun limpahan syafaat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengalir kepada orang yang berbuat baik. Ini sesuai dengan firman Allah, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian penjelasan tentang ilmu Dadah Cakra. Pahami dan amalkan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku semuanya. Sekali lagi, yang belum subscribe channel ini, segera subscribe sekarang. Karena subscribe merupakan tanda sah serah terima keilmuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.